Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahmatullah. Segala puji serta syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sampai hari ini masih terus memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tak terkira jumlahnya, nikmat yang tidak dapat kita hitung. Sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang seringkali kita abaikan, yang seringkali kita anggap tidak ada apa-apanya. Padahal sampai detik ini kita masih bisa bernafas, bisa beribadah, bisa berkumpul di tempat yang suci ini. Itu semua karena nikmat yang Allah berikan, dan sudah selayaknya setiap hari kita selalu memujinya dan bersyukur kepadanya. Salawat serta salam kita junjungkan, kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang berlaku bukan hanya pada zamannya, tetapi pada seluruh zaman sampai akhir kiamat nanti. Yang bukan hanya kepada sahabatnya, tetapi untuk kita semua. Nabi yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan umatnya sampai akhir hidupnya. Maka kecintaan kita kepadanya harus terus kita tumbuhkan. Salawat dan salam kepadanya harus terus kita tingkatkan. Semoga dengan rasa cinta itu kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti dan bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Izinkan khatib berpesan untuk diri khatib dan khususnya untuk kita semua. Mari kita sama-sama tingkatkan tingkat ketakwaan kita. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ayat yang tadi yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang kita lakukan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Hasyr ayat 18. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ayat ini turun 14 abad yang lalu. Dan ini adalah ayat tentang visioner. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan apa yang kita lakukan untuk masa depan kita. Apa yang kita lakukan hari ini untuk persiapan hari esok kita. Baik itu hari esok di dunia maupun hari esok di akhirat. Ayat ini memerintahkan kita untuk memiliki cita-cita besar dalam hidup. Bukan hanya ingin bahagia di dunia, tetapi harus kembali ke surga. Karena banyak orang yang ingin hidup enak, tetapi lupa untuk merasakan mati yang enak. Banyak orang yang memikirkan untuk kesuksesan dunianya saja, tetapi lupa untuk kesuksesan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan lebih parah lagi, sampai usia kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dia belum paham apa artinya kehidupan ini. Dia belum tahu siapa dirinya sebenarnya, untuk apa dia diciptakan, apa keunikan dia yang membedakan dia dengan makhluk yang lainnya. Ayat ini memerintahkan kita, dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Artinya apa? Bervisi besar itu memiliki syarat dengan sebuah keyakinan yang sangat besar. Karena tidak sembarangan. Hari ini kita memperhatikan generasi-generasi muda tidak punya mimpi tentang masa depannya, tidak punya cita-cita besarnya. Tandanya apa? Tandanya keimanan bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, bahwa Allah Maha mengabulkan setiap doa, itu sangat lemah. Kita seringkali berpikir, apa mungkin saya bisa jadi ini? Apa mungkin saya bisa jadi itu? Kenapa bisa beragu-ragu seperti itu? Karena berpikirnya dengan keilmuannya saja, bukan berdasarkan keimanan kepada Allah. Padahal dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana anda zunni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Kalau prasangka kita baik kepada Allah, kita berpikir bahwa masa depan kita sudah ditentukan oleh Allah. Allah Maha mengabulkan setiap doa dengan keyakinan yang luar biasa. Maka dengan kun fayakunnya Allah sangat mudah baginya untuk memberikan semua yang kita inginkan. Tetapi kalau prasangka kita negatif, kita ragu-ragu dengan impian kita ragu-ragu dengan masa depan kita ragu-ragu dengan segala macam yang Allah akan jamin untuk kita, maka itulah yang kita dapat. Kadang-kadang ada orang Islam belum gajian saja sudah gelisah. Kadang-kadang gajian tertunda 1-2 hari aja sudah stres. Dia sudah berpikir hutang ke sana, hutang ke sini. Apa kata Allah? Sesungguhnya akulah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Bukan bos, bukan atasan kita, tapi entah kenapa karena sistem pekerjaan kita, keseharian kita, budaya kita membuat seolah-olah rezeki adalah gaji. Seolah-olah kalau tidak ada gaji kita akan sengsara. Seolah-olah kalau di PHK Allah tidak ngasih rezeki. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Keimanan kita hilang karena merasa bos adalah Tuhan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Ayat ini sekali lagi dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka kita diingatkan, keimanan kita itu bukan sekedar hadir di masjid, bukan sekedar hadir di majlis taklim, tetapi dalam seluruh aspek sendi kehidupan kita. Baik kita yang kerja di pasar, di jalan, di perkantoran, di bidang jasa, di bidang produksi, di pabrik-pabrik, dimanapun kita berada, keimanan itu akan kita bawa. Maka akhlak Islam kita,
tauhid kita harus kita sematkan dalam batin kita dimanapun kita berada. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Tidak pandang bulu. Maka sekali lagi, orientasi kehidupan bukan karena keilmuan yang kita miliki. Kita bekerja, kita merasa karena kita punya ilmu, punya ijazah, kita bekerja, kita dapat gaji. Ujung-ujungnya kita akan sombong dengan keilmuan kita. Ujung-ujungnya kita akan bangga dengan pekerjaan kita. Dan akhirnya apa? Karena merasa berilmu, akhirnya dia transaksional. Padahal sangat mudah bagi Allah ketika Allah bikin dia pikun, bikin dia lupa, hilang semua ilmunya. Ada guru yang kalau tidak digaji yang layak menurut dia, dia tidak mau mengajar. Ada ustadz yang kalau tidak dikasih amplop sesuai dengan harapannya, tidak mau berdakwah. Itu orang-orang yang sombong dengan keilmuannya. Ada orang yang merasa sudah doktor, profesor, dan bangga dengan ilmunya. Itu orang-orang yang sombong dengan ilmunya. Padahal seharusnya keilmuan bukan menjadi landasan pertama dalam kehidupan. Karena bagaimanapun, kalau hanya karena pintar saja, ujung-ujungnya dia hanya memikirkan dirinya, dan kalau dia berkeluarga, dia pikirkan hanya keluarganya saja. Lupa bahwa ada prioritas yang berikutnya adalah kemasyarakatan. Orang yang punya orientasi hidup keilmuan dan kemasyarakatan itu lebih baik. Bahwa ilmunya akan dijadikan sebagai ladang untuk sosialnya, kepedulian sosialnya akan bertambah. Dia punya rezeki dari ilmunya, dia lebih peduli pada sosialnya, dia membangun kehidupannya dengan masyarakatnya. Hidup adalah untuk menghidupi. Karena Rasulullah mengatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan bangga kalau kita punya ilmu tinggi, kita gajian dari ilmu kita punya rezeki dari ilmu kita, tetapi tetangga kita kelaparan, tetapi orang-orang sekitar kita tidak faham ilmu, tidak faham agama, orang-orang sekitar kita masih susah untuk sekolah. La yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum. Tidak dikatakan beriman kita, hatta yuhibbul li akhihi ka yuhibbul li nafsi. Sampai kita mencintai sesama muslim kita, saudara-saudara kita seperti mencintai diri sendiri. Tetapi itu masih kurang. Kalau hanya karena keilmuan dan kemasyarakatan kita sudah bangga, saya pintar, saya punya jabatan, saya punya gaji, saya peduli dengan sosial, saya suka berinteraksi dengan masyarakat. Tetapi lupa bahwa sebelum itu adalah dimulai dengan keislaman kita. Ada seorang profesor yang mencalonkan diri sebagai rektor, dan ketika diuji dengan cara membaca Al-Quran ternyata terbata-bata. Padahal itu adalah universitas yang berhubungan dengan agama Islam. Ketika ditanya kenapa belum bisa baca Quran, apa jawabannya? Saya kan bukan sarjana pendidikan agama Islam. Ini sebuah kekeliruan yang besar. Seharusnya Islam kita dari kecil, dari kita lahir, harus meningkat derajatnya, meningkat keilmuannya, meningkat kefahamannya, seperti halnya kita mengikuti pendidikan kita yang tinggi. Maka dalam hal apapun harus dimulai dengan mindset keislaman terlebih dahulu. Ketika kita sakit, Allah uji kita dengan rasa sakit itu. Yang terfikirkan bukanlah mencari dokter terlebih dahulu, bukanlah mencari rumah sakit terlebih dahulu, tetapi ikhlas terlebih dahulu, istighfar terlebih dahulu, terima takdirnya terlebih dahulu, memohon ampun terlebih dahulu, dan bersyukur bahwa dengan sakitnya kita faham bahwa dihapuskanlah dosa-dosa kita. Tetapi itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah mana dokter yang terbaik, mana rumah sakit yang terhebat, di mana keislaman kita. Bahkan ketika kita berhasil membantu orang, kita pikirkan adalah ini karena ilmu saya, ini karena uang saya. Sombonglah akhirnya. Kesuksesan yang Allah inginkan bukan tentang itu, tetapi sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Bukan hanya tentang hidup enak di dunia, tetapi harus hidup enak di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka apa kata Rasulullah? Kalau ingin sukses di dunia, ingin sukses di akhirat, harus ada ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Sekali lagi, orientasi kehidupan kita harus selalu dimulai dengan keislaman, keilmuan, baru dengan kemasyarakatan. Kalau hanya salah satu saja menjadi tidak seimbang.
Orang yang hanya peduli kemasyarakatan, dia sosialnya bagus, tongkrong sana, tongkrong sini, kerja bakti sana, kerja bakti sini, tetapi tidak punya ilmu. Orang yang hanya ilmu saja menjadi sombong dengan ilmunya, tetapi harus dimulai dengan keislaman. Maka tawakal dimulai terlebih dahulu. Allah dulu, baru yang lainnya. Maka setiap solusi yang kita pikirkan pasti dimulai dengan Allah dulu. Ketika kita melangkah keluar rumah, kita tawakal kepada Allah. Ketika kita yang tukang ojek, maka bertawakal, rezeki itu dari Allah. Ketika kita karyawan, maka bertawakal, rezeki itu dari Allah. Ketika kita sedekah, bertawakallah bahwa Allah akan ganti dengan berlipat-lipat ganda. Orang yang prinsip hidupnya dimulai dengan keislamannya, dia tidak akan pernah merasa khawatir akan kehidupannya. Kalau kita masih merasa ada dendam di hati kita, ada kekecewaan karena orang lain, ada rasa marah, ada rasa sebal, sampai kita simpan marah itu berhari-hari, berarti dengan ego dan keilmuan kitalah kita hidup. Tetapi kalau kita tenang, sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dihina tetap tenang, dilemparin kotoran manusia tetap memaafkan, dihina-hina oleh seorang pengemis buta yang agamanya bukan Islam, tetap memaafkan, tetap tenang. Kenapa? Karena keislaman sudah melekat dalam jiwanya, dan itulah yang harus kita lakukan. Dan itu pula tanda dari ketakwaan. Sebagaimana Allah mengundang orang-orang yang masuk surga hanyalah orang-orang yang jiwanya tenang, dan ini adalah kunci sukses kita di akhirat. Apa kata Allah? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pulanglah, hayo pulang kepada Allah, ke tempat yang Allah ridhoi, ke tempat yang diberkahi, ke tempat yang dirahmati, dan masuklah ke dalam hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Siapa yang diundang? Mereka yang jiwanya tenang dalam setiap sisi kehidupan. Tidak ada marah, tidak ada dengki, tidak ada kekecewaan, menerima takdir dengan ikhlas, faham dan sadar bahwa rezeki dari Allah. Kesuksesan di dunia adalah jembatan untuk menuju kesuksesan di akhirat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlul sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullah haitsu ma kuntum. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimakumullah. Sekali lagi, orientasi kehidupan kita bukan hanya untuk nikmat di dunia saja, tetapi harus memikirkan nikmat di akhirat. Kalau ada ustadz yang ceramah mengatakan untuk apa memikirkan dunia, harta tidak dibawa mati, itu kekeliruan. Karena sesungguhnya Islam mengajarkan bahwa harta harus dibawa mati. Bagaimana caranya? Sedekahkan, infakkan, wakafkan. Ilmu yang kita pelajari, bawalah mati ilmu kita. Bagaimana caranya? Ajarkan orang lain. Anak yang kita lahirkan itu pun harus memberikan jariahnya untuk orang tua dengan cara mendoakan. Maka didiklah anak-anak kita tentang agama dan kesolehan. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bisalasin. Kalau kita meninggal, anak cucu Adam meninggal, terputus semuanya kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyah, sedekah jariah kita. Itulah harta kita yang kita bawa mati. Apakah lebih banyak yang kita tinggalkan di dunia atau lebih banyak yang kita bawa ke akhirat? Pikirkan sama-sama. Jangan-jangan sampai hari ini kita masih cinta dunia sehingga tidak takut kepada Allah. Jangan-jangan kita cinta dunia sehingga kita takut untuk mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Dan
anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ajarkan anak-anak kita agama yang baik, agama yang benar, sesuai dengan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kita punya ilmu? Ajarkan pada orang-orang, bukan untuk dibayar, tapi untuk mendapatkan keridhaan Allah dan bermanfaat untuk orang lain. Kita sama-sama memohon ampun kepada Allah dan berdoa. Mudah-mudahan setiap hari Allah berikan hidayah untuk kita semua. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, sujud kita, Quran kita menjadi hidayah dan menjadi turunnya rahmat dan ampunan dari Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunia wa din. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau biarkan hati kami, ya Allah, lalai. Jangan kau biarkan hati kami, ya Allah, terhina. Jangan kau biarkan kami dalam kezaliman, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzil rahmatak. Allahumma anzil rahmatak. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbil izzati amma yasifun. Assalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. A'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.